You just could not make it up. If you presented this script to a Hollywood film director, he'd say, "Go away. It's too much like fantasy." It had it all: sex, politics, intrigue, and the most powerful person on the planet. Have you ever had an extramarital affair, Governor? Well, if I had, I wouldn't tell you. Can I tell you something, Mr. President? What's that? I have a really big crush on you. I'm sorry, that was completely out of line, wasn't it? You think it was out of line? Was it? He smiled and he said, "We don't want to come into the back office." And there certainly is a thrill about having sexual affairs in the White House. Yes, I was Bill Clinton's lover for 12 years. And he asked me to kiss it. Did you ever ask Paula Jones to kiss your penis? No, I did not. After Monica Lewinsky flashes her thong at Bill Clinton, she's with him at one point when he's talking on the phone to a congressman. He has her performing oral sex on him as he's talking with two congressmen about sending troops into battle, and who later said, "Oh my gosh, that was me." Personally, just hurt, and I can't believe this. I can't believe you lied. Ini bukanlah berita biasa, namun benar-benar kisah nyata. Kisah seorang pria yang berasal dari keluarga sederhana di kota kecil. Namun ia orang yang cerdas, yang memiliki cita-cita besar menjadi pemimpin yang ingin mesejahterakan rakyat Amerika. Dan seorang wanita kuat dan cerdas, seorang istri yang mampu menghantarkannya meraih keberhasilannya, hingga menduduki istana negara. Namun di balik keberhasilannya, ia tidak mampu berjuang melawan hasratnya bercinta dengan wanita-wanita lain yang membawanya dalam kehancurannya sendiri. Dengan munculnya berbagai tuntutan, termasuk pemakzulan presiden. Ikutilah kisah nyata ini yang akan kita kupas lebih dalam lagi dalam tayangan dokumenter khas K Channel. Selengkapnya sesaat lagi hanya di YouTube K Channel, membuka jendela dunia. Ia adalah seorang yang cerdas, pria yang gagah, dengan tubuh 189 cm, berwajah tampan, memiliki senyuman menawan. Ia begitu ramah dan sangat berkarisma. Ia adalah seorang pengacara dan politikus Amerika dari Partai Demokrat yang menjabat sebagai Jaksa Agung Arkansas dari tahun 1977 hingga 1979. Lalu menjabat sebagai Gubernur Arkansas pada tahun 1979 hingga 1981 dan dari tahun 1983 hingga 1992. Mimpinya sejak usia 7 tahun yang ingin membuat kehidupan lebih baik bagi masyarakat, dan peran sang istri yang cerdas yang juga sebagai salah satu pengacara paling berpengaruh di Amerika mampu membawanya meraih keberhasilannya. Ia terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat ke-42 yang mulai dijabatnya pada tahun 1993. Setelah mengalahkan Presiden petahana George H.W. Bush dari Partai Republik dalam pemilihan Presiden tahun 1992. Dikatakan bahwa pada masa pemerintahannya, rakyat Amerika Serikat menikmati perdamaian dan kesejahteraan ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan periode manapun dalam sejarah Amerika Serikat. Dan itu membawanya menjadi presiden terpilih yang menjabat 2 periode, hingga memiliki sekitar 35 penghargaan yang diraihnya. Tetapi di tengah pencapaian keberhasilannya ini, kursi kepresidenannya diguncang dengan pemakzulan presiden oleh DPR Amerika Serikat pada tahun 1998 karena kasus perselingkuhannya dengan para wanita,
serta terkuaknya sang presiden yang bercinta di Istana Negara dengan pekerja magang Gedung Putih yang berusia 22 tahun. I'm Abe from Washington, USA. You are watching K Channel, the best documentary channel in Indonesia. Stay tuned. Bill Clinton lahir pada 19 Agustus 1946 di rumah sakit Julia Chester di Hope, Arkansas, Amerika Serikat. Nama lahirnya adalah William Jefferson Blythe. Ia adalah putra dari William Jefferson Blythe Jr. dan Virginia Dale Cassidy, yang kemudian nama ibunya menjadi Virginia Kelly. Namun kemudian, sang ayah meninggal akibat kecelakaan mobil 3 bulan sebelum Bill lahir. Dan itu membuat sang ibu, Virginia, harus berpikir keras bagaimana ia akan menghidupi putranya kelak. Lalu setelah Bill lahir, beberapa tahun kemudian, Virginia pergi ke New Orleans untuk menyelesaikan pendidikan keperawatannya, sehingga Bill tinggal bersama kakek dan neneknya. Selama Bill tinggal bersama kakek neneknya, ia lebih banyak menghabiskan waktunya bersama kakeknya di toko kelontongan kecil milik sang kakek. Karena tampaknya Bill tidak betah berada di rumah bersama neneknya, yang dikatakan bahwa sang nenek cerewet dan pendendam, hingga membuat suasana dalam rumah sangat tidak nyaman. Setelah menyelesaikan pendidikannya di sekolah perawat, sang ibu Virginia kembali pada tahun 1950. Lalu ia menikah dengan Roger Clinton, salah satu pemilik mobil di Hot Springs, Arkansas. Kemudian sang ibu membawa Bill dan mereka pindah untuk menetap di Hot Springs pada tahun 1953. Dari sinilah Bill menggunakan nama Clinton. Dan pada usia 15 tahun, nama Clinton secara resmi digunakan. Ayah tirinya digambarkan sebagai seorang penjudi, peminum, dan sering melakukan kekerasan fisik pada sang ibu dan adik tirinya, Roger Clinton Jr. Dan Bill selalu menjaga dan melindungi adik kecilnya itu. Hingga suatu waktu, Bill tidak tahan lagi melihatnya. Lalu ia segera menantang ayah tirinya untuk berhadapan dengannya. Roger Clinton was an alcoholic, a good man, and if he ever loved anything in this world, it was Bill. When I was in the 9th grade, I think he was, he got violent with my mother one night, and I just bulled through the door and told him he wasn't going to do that anymore. He said, "Daddy, if you're not able to stand up, I'll help you. You must stand to hear what I have to say." And Bill told him then, "Don't you ever, ever lay your hand on my mother again." I never stopped loving my stepfather, thinking he was a really good person. And later on, I wish I'd known more about human psychology as a child than I did, because I came to realize that he was a good person, and that the problem was not that he didn't love my mother or me or my brother. The problem was that he didn't think enough of himself. Bill's mother was an incredibly flamboyant, pleasure-seeking party girl. She loved to gamble. When she later moved to Hot Springs, which was a kind of a Wild West kind of atmosphere with all kinds of mafia characters coming to town and gambling, and there was a racetrack there. And his mother would go to the racetrack absolutely every day, and at night she would go to nightclubs, and she would often get on the stage and sing country songs and drink and carouse. And so she was a real pleasure seeker. She once said, "I don't have any rules. There's only one rule to follow in Hot Springs, Arkansas, and that is enjoy yourself." Sejak ia duduk di bangku sekolah dasar, ia adalah siswa yang cerdas, aktif, dan berbakat. Ia sangat gemar membaca. Guru sekolahnya di sekolah dasar adalah orang pertama yang menyadari betapa cerdasnya Bill Clinton dan betapa ia sangat menikmati membaca buku. Bill juga sangat menyukai musik. Ia bergabung dalam paduan suara dan memainkan saksofon. Tetapi keputusannya untuk menjadi tokoh publik
Dimulai saat ia menonton pidato Martin Luther King Jr. di televisi. Ia sangat terkesan dengan pidato pemimpin kulit hitam ini yang bertajuk I Have a Dream, Aku Punya Mimpi, yang digambarkan Bill sebagai pidato terhebat yang pernah ia lihat selama hidupnya. Dan hal yang juga sangat berpengaruh dalam mewujudkan impiannya itu, ketika ia bertemu dengan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy di Washington saat ia siswa SMA dalam program negara Boys Nations pada bulan Juli 1963. In July of 1963 that I went to Washington and met President Kennedy at the Boys Nation program. And he came out and, made a few little comments. We were all standing there in alphabetical order, so Arkansas was near the front of the line, and I was the biggest kid there. So I made sure that I got to shake hands with him. And I remember just thinking what an incredible country this was, that somebody like me who came from a little town in Arkansas who, had no money, no political position or anything, would be given the opportunity to meet the president. Keluarga Clinton yang dianggap sebagai sampah putih telah membuatnya bertekad untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Dengan modal kecerdasan dan bekal beasiswa yang diraihnya, ia mulai maju menata mimpinya dengan mengenyam pendidikan di Universitas Georgetown di Washington, D.C. dan memperoleh gelar sarjana pada tahun 1968. Setelah lulus, ia kembali memenangkan beasiswa ke Universitas Oxford. Di sini awalnya ia belajar filsafat, tetapi kemudian ia pindah belajar politik. He always plunged into things, the social life, the girls, the studying. What he really loved about Oxford, I remember he told me once that in his first year at Oxford he read 300 books, and that Oxford gave him a sense of time, a sense of being in an intellectual environment where he could just pursue his own interests. Lalu ia ditawari untuk belajar hukum di sekolah hukum Yale. Kemudian ia kembali ke Amerika Serikat untuk belajar hukum di Yale. Dan disinilah ia bertemu dengan seorang mahasiswi hukum yang cerdas, satu kelas lebih tinggi darinya, yang menjadi tambatan hatinya. Ia adalah Hillary Rodham. Ia berasal dari keluarga menengah yang religius. He was standing in the hallway outside the law library at Yale, which is this wonderful Gothic structure. And he was surrounded by all of these fellow classmates who were trying to convince him to be on the Yale Law Journal. I said, look, I'm going home to Arkansas, and I'm not going to get a big Wall Street job. I'm not going to go clerk on the Supreme Court. I'm going home, be a country lawyer. And he was listening politely, but he was watching me because I was watching him, because I was in the law library at this long table studying. And I finally thought, this is, kind of silly. And finally, she just put down the book she was reading and walked the entire length of the law library and walked up to me and she said, if you're going to keep looking at me and I'm going to keep looking back, we at least ought to know each other. And I'm Hillary Rodham. What's your name? I couldn't remember my name. I mean, I thought that he was great looking and he was fun and he was just somebody who challenged and made you happy all the time. Sejak pertemuan pertamanya, mereka mulai dekat dan menjalin hubungan serius hingga mereka menikah pada tahun 1975. She came to Arkansas and we were driving around one day together and we drove past this beautiful old house and she talked about what a pretty house it was. There was a for sale sign in front of it. And I remember she went away somewhere and I picked her up at the airport. And I drove her back and I said, I bought that house you liked. She said, what? I said, that house you like, I bought it. So you better marry me because I can't live in this big house by myself. And that's when she finally said yes. Dan mereka tinggal di Little Rock, ibu kota negara bagian Arkansas. Di sini, Bill mulai memenuhi impian masa kecilnya. Dia mulai membuka kantor pengacara dan menjadi politisi Demokrat. Di usia 30 tahun, ia terpilih sebagai Jaksa Agung Arkansas pada tahun 1976. Karirnya beranjak begitu cepat. 2 tahun kemudian, pada tahun 1978, ia terpilih menjadi gubernur Arkansas. Saat itu,
ia baru berusia 32 tahun dan menjadi gubernur termuda dalam sejarah negara bagian tersebut dan sekaligus gubernur termuda kedua di Amerika Serikat. Dan Hillary Clinton menjadikannya pasangan yang kuat yang memiliki peran besar atas kemenangan Bill Clinton sebagai gubernur Arkansas. Hillary juga mempunyai peran besar bagi Bill dalam mengambil berbagai kebijakannya saat menjabat sebagai gubernur. Bill Clinton berhasil menjabat 2 kali masa jabatannya sebagai gubernur. Hillary was very much his partner. In Arkansas, it is where they first acquired the nickname Billary. That she was really very involved in helping him with his campaigns, helping him strategize, making sure he stayed on schedule because he was quite undisciplined. She helped him with some policies. She was involved in getting early child care programs started, rural health care, and then she later worked with him on some education programs. Dan ketika ia menjabat sebagai gubernur, Bill dan Hillary dianugerahi putri cantik bernama Chelsea pada tahun 1980. Dan Chelsea adalah anak tunggal mereka. Pada tahun 1991, dengan dorongan Hillary Clinton, Bill memutuskan bahwa ini adalah waktu yang tepat baginya dalam mengajukan tawaran untuk kursi kepresidenan. Ini menjadi sebuah langkah besar dan berani bagi Bill Clinton yang akan berhadapan dengan presiden petahana dari Partai Republik, George Bush Senior. Dan dalam membiayai kampanyenya, tampaknya tidak begitu sulit bagi Bill Clinton yang tampan dan memiliki skill retorika yang sangat baik dan berkarisma ini untuk melakukan penggalangan dana. Bill is a man of extraordinary charm for both men and for women. He forges very, very strong friendships and loyalties with his male friends, but of course also with women. I mean, he's big, he's good looking, he's got this endless charm, this easy smile, and as my wife says, he's got a twinkle. And yes, he's hugely attracted to women and always has been, and of course he's attracted to them as well. But I think it did help him with a number of people, particularly fundraising, where there's an awful lot of very wealthy widows in the Democratic. Namun pada tahun 1992, di tengah ia melakukan kampanyenya yang disambut hangat di berbagai wilayah dan disebut menjadi kandidat presiden yang kuat, namun tiba-tiba isu perselingkuhan Bill Clinton dengan wanita lain muncul ke permukaan dalam debat capres di televisi. Tetapi Bill mengatakan bahwa ia tidak mengkhawatirkan hal tersebut karena mereka tidak akan menemukan bukti apapun. Have you ever had an extramarital affair, Governor? Well, if I had, I wouldn't tell you. Tetapi tidak lama kemudian, seorang wanita muncul ke publik yang mengaku telah berselingkuh dengan Bill Clinton selama 12 tahun. Ia adalah Jennifer Flowers. Jennifer Flowers mengadakan konferensi pers nasional beberapa hari menjelang hari pemilihan. Yes, I was Bill Clinton's lover for 12 years. And for the past 2 years, I have lied to the press about our relationship to protect him. Di Little Rock, sebenarnya, desas-desus tentang Bill Clinton disebut sebagai tukang selingkuh telah menyebar. Tetapi Bill Clinton menyangkalnya. Dalam kasus Jennifer Flowers, Bill Clinton mengatakan pada wartawan bahwa ia memang mengenalnya dan ia tidak pernah menelpon Jennifer. Tetapi Jennifer yang memang menelpon Bill. She did call me. I never initiated any calls to her. Tetapi beberapa lama kemudian, bukti rekaman percakapan mereka di telepon muncul ke publik. Hello. Jennifer? Yes. Bill Clinton. Hi, Bill. Hey, I tried to call you. I can't believe I got you. The truth is, I loved him. Now he tells me to deny it. Berita panas ini diyakini sebagian besar orang bahwa kasus Bill Clinton dengan Jennifer Flowers akan menenggelamkan karir politiknya. Tetapi di saat ini, muncullah sang istri ke hadapan publik, Hillary Clinton, yang cerdas dan telah dinobatkan sebagai salah satu dari 100 pengacara yang paling berpengaruh di Amerika Serikat ini, tampil untuk membantu sang suami Bill Clinton dalam menangani masalah tersebut. You know, I'm not sitting here as some little woman standing by my man like Tammy Wynette. I'm sitting here because I love him and I respect him
and I honor what he's been through and what we've been through together. And you know, if that's not enough for people, then heck, don't vote. Ia melakukan berbagai wawancara di televisi untuk mengubah pandangan warga Amerika dan memintanya untuk menerima kenyataan bahwa tidak semua pernikahan berjalan mulus dan pernikahan mereka dalam keadaan rumit. Tetapi intinya adalah bagaimana mereka mempertahankannya dan memperbaikinya. Kemudian di depan media, Bill mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Dan Hillary yang telah memaafkannya telah mendorong Bill untuk berubah menjadi lebih baik, dan Bill berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Menurut Jennifer Flowers, ia dihubungi oleh tabloid Star untuk menerbitkan ceritanya yang akan menggabungkan dengan cerita sejumlah wanita lainnya yang diduga berselingkuh dengan Bill Clinton. Dan rekaman percakapan telepon Jennifer dan Bill Clinton ditawarinya sejumlah uang sebesar 6 digit atas impalannya. Bill Clinton akhirnya mengakui bahwa ia telah berhubungan fisik di atas ranjang dengan Jennifer Flowers, tetapi itu hanyalah pertemuan satu kali saja. Walaupun Jennifer Flowers merasa terluka dengan penolakan Clinton atas klaimnya tentang hubungan gelap mereka selama 12 tahun putus sambung sejak ia menjadi Jaksa Agung Arkansas, tetapi Jennifer Flowers memperoleh manfaat dari kasus tersebut. Ia menikmati status selebritas barunya. Ia menerima $500,000 dari tabloid Star dan membuat sekitar 4 buku mengenai dirinya dengan Bill Clinton. Gaya Bill Clinton dengan tradisi dari idolanya, Presiden Kennedy, yang menggunakan sentuhan hangat pada publik ditambah dengan karisma pribadinya, membawa Bill Clinton meraih kemenangan pada bulan November 1992. Dan untuk pertama kalinya dalam 12 tahun, seorang Demokrat terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat. Ia menang telak. Dialog yang inovatif Clinton, sikapnya yang sederhana, karisma pribadi, dan kampanye yang berorientasi pada persepsi publik merupakan faktor utama dalam peringkat ketertarikan publik yang tinggi terhadapnya. Bill Clinton yang juga sering bergaul dengan warga kulit hitam sejak kecil, membuatnya mendapat dukungan kuat dari komunitas Afrika Amerika yang membawa peningkatan hubungan ras yang menjadi tema utama kepresidenannya. Bill Clinton disebut sebagai presiden perubahan, mewakili generasi baru dalam kepemimpinan politik Amerika Serikat. Di masa kepemimpinannya, disebutkan bahwa ia membawa beberapa keberhasilan, di antaranya, ia berhasil menurunkan tingkat pengangguran, menurunkan tingkat kejahatan di sejumlah wilayah, dan mengatur undang-undang untuk meningkatkan mutu pendidikan, melindungi para orang tua yang harus mengurus anak yang sakit, membatasi penjualan senjata api genggam, serta memperkuat aturan-aturan yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Sementara di kancah internasional, ia mengirimkan pasukan penjaga perdamaian di Bosnia. Ia menjadi tokoh pengembangan NATO, perdagangan internasional yang lebih terbuka, serta kampanye global melawan penjualan narkoba. Dan yang paling populer, ia menjadi juru damai dengan adanya penandatanganan perjanjian perdamaian Israel-Palestina. Sepanjang karir politiknya hingga ia menjadi presiden, Bill Clinton telah menerima sekurangnya 35 penghargaan. Keberhasilannya ini tentunya tidak lepas dari peran sang istri, Hillary Clinton, yang tidak hanya selalu setia berada di sampingnya, tetapi ia juga membantu Bill Clinton di segala hal dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin negara. Hillary membantu Bill dalam mengambil keputusan, membuat program, dan dalam mengambil kebijakan. Hingga Hillary tidak hanya disebut sebagai ibu negara, tetapi juga disebut sebagai penasihat presiden. Now, she was different. She's probably different than any other spouse who ever served in the White House, any first lady, because of her background, her education, her experience, her training. The fact is that Hillary Clinton had been involved in major issues in the United States for years in her own right.
And so therefore, you sort of had a built-in senior advisor, the senior advisor to the president among this couple. Look, he used to kid about buy one, get one free. Presiden Clinton sering datang terlambat dalam acara rapat dengan para pembantunya. Mereka tidak pernah bisa memprediksi kapan presiden akan turun di pagi hari, karena ia sering begadang sepanjang malam. Sebagian besar itu karena Bill Clinton banyak menyambut tamu di Gedung Putih. Bill Clinton adalah tuan rumah yang sangat ramah dan santai dalam ratusan acara selama ia menjadi presiden. Bill Clinton and Hillary Clinton loved to be around people. And where most presidents would go up to bed after a long, long day and it's 10:30 at night and people are still in the White House, for most people, that single event in the White House at a dinner, they're reluctant to leave. And so you would think a president would want to go upstairs, you know, say a good night politely, but leave. He wouldn't. He just loved it. Di awal tahun ini, suasana duka menyelimuti keluarga Clinton. Sang ibunda Bill Clinton, Virginia Clinton Kelly, meninggal pada 6 Januari 1994 di usia 70 tahun karena penyakit kanker yang dideritanya. Sang ibunda dimakamkan tepat di samping sang ayah atau suami pertama Virginia, yakni William Jefferson Blythe Jr., di pemakaman Rose Hill di Hope, Arkansas. Virginia telah 4 kali menikah. Setelah suami keduanya Roger Clinton meninggal karena kanker pada tahun 1967, Virginia menikahi penata rambut Jeff Dwyer pada tahun 1969. Namun suaminya kemudian meninggal karena komplikasi diabetes pada tahun 1974. Lalu pada tahun 1982, Virginia menikah kembali dengan seorang eksekutif di sebuah perusahaan distribusi makanan. Bill selalu mengunjungi makam sang ibu dan mengingat bahwa ibunya dan istrinya adalah pendukung awal kampanye presiden pertamanya. Dan Bill begitu lega bahwa sebelum kematian sang ibu, tepatnya hari pertama Bill Clinton sebagai presiden, ia mengajak ibunya melihat Taman Mawar di Gedung Putih, tempat di mana ia pertama kali bertemu Presiden Kennedy yang menjadi awal mimpi besarnya untuk menjadi presiden. Beberapa bulan kemudian, Bill Clinton diterpa kabar tidak sedap. Pada 6 Mei 1994, seorang wanita mengajukan gugatan pelecehan seksual terhadap Bill Clinton. Wanita itu adalah Paula Jones, seorang mantan pegawai negeri Arkansas. Ia menuduh bahwa pada 8 Mei 1991, saat Bill Clinton masih menjabat sebagai gubernur di Arkansas, Paula menghadiri konferensi kualitas gubernur tahunan di Hotel Excelsior di Little Rock. Kemudian polisi negara bagian Arkansas menghampirinya untuk memintanya datang ke kamar hotel di mana Bill Clinton menginap atas permintaan Bill Clinton. And when Clinton flies back that night, he's pumped. And it's the very next day that he wants Paula Jones up in his hotel room. He's his greatest disaster. On the day of May 8th, Trooper Ferguson approached me and handed me a little slip of paper. And he told me that he used the word Bill would like to meet with you up in this room number. And Mr. Ferguson said, it's okay, we do this all the time. I was very excited the governor wanted to see me. I was, who wouldn't be? And I thought, well, and when me and my friend had talked about it, we thought, well, we might could get a job. He presented himself to me in a very unprofessional manner, and I would call it sexual harassment. Well, he tried to pull me over, and he put his hand up my leg, and he told me how he liked the way my curves were, and he liked the way my hair went down to the middle of my back. He walked over beside me, and before I knew it, he had dropped his pants. He exposed himself, and he asked me to kiss it. She recounts how she resisted and said, I'm not that kind of girl, and nothing happened. It was just humiliating. The last thing he said to me was, you're a smart girl, let's keep it between ourselves. And I left out the door.
Tetapi gugatan Paula Jones ditolak karena tidak memiliki dasar hukum. The complaint filed with the United States District Court here today in Little Rock charges Mr. Clinton with, among other things, sexual harassment and civil rights violations. The President of the United States then interposed the most, to me, astonishing defense, which had no merit whatsoever, which is, I don't have to answer a lawsuit. I'm the President. Go away. We will continue to fight to bring out the truth about Mr. Clinton and what he did to Mrs. Jones. Semua orang tidak ada yang menanggapinya dengan serius. Semua mengira itu hanyalah lelucon yang keterlaluan. Kasus ini pun seperti berlalu begitu saja. Tetapi beberapa tahun kemudian, seorang wanita bernama Linda Tripp tiba-tiba datang kepada tim pengacara Paula Jones. Linda mengatakan bahwa ia memiliki informasi penting berkaitan dengan hubungan gelap Presiden Amerika Serikat Bill Clinton dengan seorang wanita. Linda memberitahukan bahwa ia memiliki informasi berikut dengan bukti-bukti, seperti rekaman percakapan dan bukti fisik lainnya tentang hubungan gelap Presiden Bill Clinton dengan seorang wanita yang sedang berlangsung di Gedung Putih. Wanita itu adalah teman dekatnya sendiri, dan ia adalah Monica Lewinsky. Untuk sobat semua, sebelum lanjut ada baiknya untuk mengklik terlebih dahulu tombol like, share, dan subscribe, serta tombol notifikasinya, agar tak ketinggalan update kisah nyata tak biasa dari K-Channel selanjutnya. Monica Lewinsky lahir pada 23 Juli 1973. Ia tumbuh dari keluarga kaya dan dibesarkan di salah satu kota paling makmur di Amerika Serikat, Beverly Hills. Orang tuanya adalah Bernard Lewinsky, seorang dokter yang merupakan putra dari orang Yahudi Jerman yang pindah ke Amerika pada usia 14 tahun. Ibunya adalah Marcia Lewis, seorang penulis yang merupakan keturunan Yahudi Lithuania dan Yahudi Rusia. Sejak usia dini, Monica selalu diejek oleh teman-teman di sekolahnya karena masalah berat badannya. Hal itu membuat Monica merasa tidak diterima di lingkungan elit ini, yang rata-rata semua gadis-gadis memiliki tubuh yang langsing dan berambut pirang. Saat Monica berusia 14 tahun, ibunya mengajukan perceraian karena ayahnya memiliki hubungan gelap dengan seorang perawat di kantornya. Ketika orang tuanya bercerai, Monica yang depresi mulai banyak makan dan membuat tubuhnya bertambah gemuk. Saat ia berusia 18 tahun, ia menghadiri Santa Monica Community College. Dia menyukai teater dan menjadi sukarelawan untuk membantu di belakang panggung. Dan di sana, dia jatuh cinta dan mulai menjalin hubungan gelap dengan pria berusia 40 tahun yang sudah menikah, di mana saat itu istrinya tengah mengandung bayi pertama mereka yang akan segera lahir. Monica yang memiliki masa lalu yang selalu diejek teman-temannya karena keadaan fisiknya membuat ia merasa tidak layak untuk menjalin hubungan dengan pria lajang. Oleh karena itulah, ia memilih berhubungan dengan pria yang sudah menikah, yang dapat memberikannya rasa nyaman, walaupun akhirnya ia terluka oleh pria itu. She had a very low sense of self-worth, and this clouded and colored her relationships. Selepas lulus SMA, Monica mendaftar di Lewis and Clark College di Portland, Oregon. Di sini ia mulai rajin berolahraga dan berhasil mengurangi berat badannya. Lalu pada tahun 1995, ia lulus dengan gelar sarjana psikologi. Pada saat ini, Ibu Monica kemudian menghubungi seorang temannya yang memiliki koneksi dengan pemerintahan Clinton dan membantu Monica untuk mendapatkan salah satu dari 200 pekerja magang yang didambakan di Gedung Putih. Pada musim panas tahun 1995, dengan rasa percaya diri yang baru ditemukannya, Monica mulai berkemas untuk pindah ke Washington DC.
Sang ibu melakukan itu dengan maksud untuk memisahkan Monica dari hubungan terlarang dengan pria yang sudah menikah. Ibunya berharap dengan pindahnya Monica ke Washington, ia akan menemukan pria lajang yang baik dan memiliki hubungan yang pantas. Di usia 21 tahun, Monica menjadi pekerja magang di Gedung Putih. Dan selama 6 minggu, para pekerja magang diberikan pelatihan untuk mempelajari sebuah yang perlu diketahui dan diberikan pembatasan akses tertentu di dalam Gedung Putih sesuai rencana yang telah diberikan. Itu berarti para pekerja magang tidak bisa seenaknya berkeliaran kemanapun di dalam Gedung Putih ini. Suatu hari, saat Presiden Bill Clinton bersiap menaiki helikopter Marine One, ia kemudian terlebih dulu menyapa sebagian pekerja magang yang tengah berdiri menantikan bertemu dan bersalaman dengan Presiden untuk pertama kalinya. Dan itu termasuk Monica Lewinsky. He paid a lot of attention to me. He spent time sort of standing there and held my hand longer than he should have and gave what others have described as the full Bill Clinton. It feels as if you're the only person standing there. Keesokan harinya, di pesta ulang tahun Bill Clinton yang ke-49, Monica menghadirinya. Saat itu Monica sengaja memakai pakaian yang sama yang ia kenakan sebelumnya, dengan harapan agar Presiden Bill Clinton dapat mengenalinya. I did this really silly thing. I ran home at lunchtime and I put back on the sage green suit I had been wearing the day before when he paid attention to me. And I thought, well, maybe he'll notice me again. And notice me he did. She'd had a bit of eye contact with him, a bit of teasing, and she blows him a kiss. And he throws his head back and laughs. So there was a kind of a mild flirtation going on between this feisty intern and the President of the United States. She was acting like a silly girl in love, you know, madly in love with this idea. And in every picture, she seems really happy to be near him. And very girly, you know, she's a child. I know that she's 22, but those of us who have raised children understand that 22 is not that ripe. Suatu malam, Monica mulai membaca buku yang baru dibelinya, Gairah dan Pengkhianatan, autobiografi Jennifer Flowers, seorang penyanyi klub malam yang mengaku telah menjadi wanita simpanan Bill Clinton selama 12 tahun. In January 1992, when the Jennifer Flowers story exploded, here he was, the presumed frontrunner for the Democratic nomination, and suddenly he's hit with these allegations from this lounge singer, Jennifer Flowers, that they had carried on a years-long affair. But reading Jennifer Flowers' book didn't deter Monica from going after what she wanted. In fact, it appears that it made her want him more. She reads this book by Jennifer Flowers and she thinks, oh yeah, there's a lot. I'm not the only one who thinks he's good looking now. There's a lot of us. Monica yang mengagumi dan sangat tertarik pada Bill Clinton, kini ia mulai mencari kesempatan untuk memberanikan dirinya memperkenalkan diri secara langsung kepada sang presiden. Mr. President? Hi. How are you? Great. We haven't had a chance to formally meet. I'm Monica Lewinsky. Nice to meet you formally. Oh, the pleasure is all mine, sir. You're an intern. Yes, at Mr. Panetta's office. And we'll probably be seeing more of each other, won't we? I sure hope so. Please excuse me. Of course. Di Washington, ia tinggal di apartemen Watergate. Dan saat ini, ia menerima telepon yang membuatnya sangat bahagia. Ia ditawarkan posisi berbayar yang memungkinkannya mendapatkan akses ke West Wing, di mana kantor kepresidenan termasuk ruang oval yang sering digunakan presiden terletak di area West Wing. Tetapi posisi baru Monica ini bukan hasil atau permintaan dari presiden. Bahkan mungkin Presiden Clinton tidak akan mengingat nama Monica Lewinsky untuk saat ini. Pada bulan November 1995, pertikaian atas anggaran federal menyebabkan penutupan pemerintah dan banyak karyawan yang dipulangkan untuk sementara waktu.
Tetapi Monica Lewinsky mendapat posisi penuh waktu di Gedung Putih. Tetapi pekerjaan itu tidak akan dimulai sebelum penutupan pemerintah berakhir. Dan secara teknis, Monica masih berstatus sebagai pekerja magang untuk saat ini. Dan dia bekerja di kantor kepala staf. Pada suatu sore di bulan November, beberapa staf berkumpul untuk merayakan ulang tahun dadakan untuk asisten khusus kepala staf. Dan di suatu kesempatan, Monica melihat Bill Clinton masuk ke ruangannya sendiri untuk menerima telepon. Dan saat itulah Monica melakukan hal yang konyol yang ia lakukan terhadap seorang presiden. Ia mengikutinya dan dengan sengaja ia memperlihatkan celana dalamnya pada Presiden Amerika Serikat. As part of this kind of general flirting, Monica sees Bill in an office, turns around and briefly lifts up and shows him her thong. I don't care how many times a 22-year-old pops her thong in your presence. If you're an older man in the workplace, clean up your act. If you're the President of the United States, for heaven's sakes, you skedaddle as fast as you can. My underwear had showing, my thong underwear, and I thought, well, I'll up the game. Pada malam harinya, Monica sedang bekerja di West Wing. Sementara ibu negara, Hillary Clinton, sedang berada di kediaman eksekutif. Dan selama penutupan pemerintah ini, orang-orang bekerja hingga larut malam. Lalu pada suatu kesempatan, Monica melihat presiden sedang sendirian di ruangan kantor penasehat senior. Tanpa berpikir panjang, Monica segera menyapa sang presiden. Hi. I was just on my way to the restroom. Oh, come on in for a sec. Have a seat. Working late tonight, I see. Well, you know, the government shutdown and all. Yeah. So tell me more about yourself. Can I tell you something, Mr. President? What's that? I have a really big crush on you. I'm sorry, that was completely out of line, wasn't it? You think it was out of line? Was it? Dalam acara hitam putih dari dokumenter HBO, Monica berbagi kisahnya pada para penonton. Kenangan pertama saat awal ia mulai dekat dengan Presiden Bill Clinton. There was this mutual thing going on, and then so I sort of blurted out, "I have a crush on you." And he smiled and he said, "We don't come into the back office." And I think I just thought it would be a fun fling. You know, I'm young, it's the president, he's cute. It's kind of cool. Irresponsible, but cool. Would you like to see my office? Laugh at my younger self, but that was when my crush started. Mr. President, have you ever met someone and felt like there's that immediate connection or chemistry or something? You mean like now? Like right now? Can I kiss you? Yes. Setelah ciuman pertama mereka, Monica lalu memberikan nomor teleponnya pada Bill dan mereka kembali bekerja ke ruangan mereka masing-masing. Tetapi beberapa jam kemudian, Monica yang masih berada di ruangannya yang tengah bahagia mengingat ciuman pertamanya dengan Bill, tiba-tiba ia dikejutkan dengan kedatangan sang presiden ke ruangannya. Lalu mengajak Monica menuju ke ruangan di sebelah ruang oval. Dan di ruangan inilah ciuman itu kini berkembang menjadi lebih dari sekedar ciuman. For the first time, Monica performs oral sex upon the president, and it's a very intimate moment, and there's a real connection. And it wasn't just about the sexual side of things; it was also the conversational side. They both feel a genuine warmth. After Monica Lewinsky flashes her thong at Bill Clinton, she's with him at one point when he's talking on the phone to a congressman. He has her performing oral sex
on him as he's talking with two congressmen about sending troops into battle, and who later said, "Oh my gosh, that was me." Biasanya akses ke ruang oval cukup sulit karena akan melewati 3 penjaga pintu masuk. Di sana terdapat ruang makan kecil. Ada kamar mandi dan sebagian besar presiden akan menghabiskan sebagian besar waktunya di ruang kecil di sebelah ruang oval. Dan bukan di ruang oval itu sendiri. Mereka biasanya menggunakan ruang oval untuk acara seremonial. And so that was the small place that he and Monica would retreat to be together. Monica found him attractive, and there is this flirtation going on. They share a kiss, and then more. Sejak malam itu, Presiden Bill Clinton memberikan akses pada Monica untuk datang mengunjungi ke ruangannya kapan saja saat Bill berada di sana. Monica yang mengira bahwa Bill akan menganggap itu hanya hubungan sesaat, ternyata sang presiden ingin melanjutkan hubungan tersebut dengannya, dan itu membuat Monica merasa sangat senang. The truth is that I think it meant more to me that someone who other people desired me. However wrong it was, however misguided, for who I was in that very moment at 22 years old, that was how it felt. Malam-malam berikutnya, Monica membawakan pizza ke ruangan Presiden Clinton. Dan sejak saat itu, aktivitas romansa hubungan dewasa terlarang itu terjadi lebih sering lagi. Lalu mereka mulai memiliki panggilan sayang mereka masing-masing. Monica memanggil Bill dengan sebutan si tampan, dan Bill memanggil Monica dengan sebutan si anak kecil. Monica doesn't see Bill Clinton as the leader of the free world. She sees him more like her boyfriend. Dua insan yang dimabuk cinta ini kini mulai saling memberikan hadiah-hadiah. Dalam keberlangsungan dan menjaga hubungan gelap mereka, sang sekretaris pribadi Bill Clinton, Betty Currie, menjadi pemain kecil dengan peran yang sangat besar. Betty Currie was a bit player with a very big role in all of this because of the connection she had and that the president asked her to have to be the intermediary with Monica Lewinsky because he couldn't talk to her. She's having to sort of watch all this taking place under her nose, protect the president, pretend like she's not noticing, you know, that Monica Lewinsky's coming and going. Monica yang memiliki akses mudah ke semua ruangan, khususnya ke ruangan-ruangan sang presiden, di mana ia bisa keluar masuk kapanpun ia bisa, menjadi bahan pembicaraan banyak orang di Gedung Putih. Gosip mulai menyebar luas tentang Monica yang memiliki hubungan istimewa dengan orang yang paling berkuasa ini. The White House is always abuzz. Everybody knows what's going on. And I'm sure people were snickering and joking and talking. There was always a whisper about a woman. In some ways, everyone kind of knew the dirty secret, but no one wanted to say anything about it. Hal yang menjadi sangat terkenal di masyarakat luas tentang aktivitas hubungan gelap mereka adalah Bill yang suka menghisap cerutu. Pada suatu waktu, Monica mengambil cerutu tersebut untuk dibasahinya. Moistens one of his cigars in an intimate area, and it later becomes a notorious talking point. It was the kind of thing that lovers do, of a certain kind. Seperti hubungan kekasih pada umumnya, Monica dan Bill selalu berkomunikasi lewat telepon. Bill selalu menelpon Monica di nomor telepon yang tidak terdaftar. There were also many phone calls, some of them involving phones. The details were pretty shocking, I have to say. I mean, I wasn't surprised that he was having an affair with an intern in the White House, but I did think that it was so incredibly reckless. Tapi pada bulan Februari 1996, Monica mendapat telepon yang sangat mengganggu. Lalu ia segera datang ke ruang oval di akhir pekan itu untuk menemui sang presiden untuk mendapatkan penjelasan. He feels guilty. He's a married man. He owes it to Hillary. He certainly owes it to his daughter, Chelsea, who's several years younger than Monica. And he feels it's wrong in the eyes of God, wrong in the teachings of his church. Karena itulah,
ia mengatakan pada Monica, menurutnya hal yang terbaik untuk mereka adalah mengakhiri hubungan gelapnya. Hey, come here. Hal itu tentu saja membuat Monica yang sedang jatuh cinta pada Bill merasa sangat kecewa. Monica mengira kalau hubungan mereka yang semakin dekat ini memberikan sinyal bahwa Bill Clinton akan menceraikan sang ibu negara, Hillary Clinton, dan akan menikahinya. Tapi ternyata semua itu sirna. Bill justru memutuskan hubungan mereka. Namun beberapa hari kemudian, Bill Clinton kembali menemui Monica di ruangannya. Hi, kiddo. Hi. I just want you to know I've been feeling a little guilty about things, about the way I treated you. You have no idea how happy that makes me. Sejak saat itu, hubungan mereka terus berlanjut seperti sebelumnya. There certainly is a thrill about having sexual affairs in the White House. There you are getting away with it at the really top level. And I think that always has an appeal. A few weeks later, he calls her and they have a late night conversation. It's intimate, the phone connects, and Monica realizes that when a married man says it's over, it's not over. Tetapi 5 bulan kemudian, pekerjaan Monica di Gedung Putih dipindahkan ke Pentagon. Berita ini tentu saja mengejutkan dan mengecewakan Monica. Namun sebenarnya adalah agen dinas rahasia khawatir tentang kehadiran Monica yang sering keluar masuk ke area West Wing. Dan seorang wakil kepala staf memerintahkan pemindahannya ke Pentagon. Langkah ini merupakan upaya untuk memisahkan Monica dan Bill. Namun kekecewaan Monica kini berubah menjadi lega setelah Bill Clinton memberitahu Monica bahwa setelah pemilu selesai, ia berjanji akan memastikan Monica kembali mendapatkan pekerjaannya di Gedung Putih. Monica clings to one promise made by Bill Clinton, and that is after the election, she can get back to the White House and do anything she wants. Monica kini bekerja di Pentagon yang berjarak bermil-mil jauhnya dari Gedung Putih. Di sini, dia menemukan teman dekat, teman bicara, teman yang ia percaya. Dia adalah Linda Tripp. Di selang jam istirahatnya, mereka selalu bersama dan berbagi gosip. Tetapi Monica juga menceritakan kisah asmara terlarang dengan kekasih rahasianya. Tetapi ia masih merahasiakan nama kekasihnya itu pada Linda. Pada tahun 1996, Bill Clinton terpilih kembali menjadi Presiden Amerika Serikat. Keluarga Clinton berdansa untuk merayakan kemenangannya pada gala pelantikan presiden. Hillary terlihat berdansa dengan adik iparnya Roger Clinton dan Bill Clinton berdansa dengan putri sematawayangnya, Chelsea. Namun, wanita yang menjadi kekasih Bill Clinton yang usianya hanya terpaut beberapa tahun dari putrinya akan mengancam kebahagiaan mereka. Tidak hanya mengancam pernikahan Clinton, tetapi juga mengancam kepresidenan Clinton. Karena Bill dan Monica memiliki hubungan intim di jantung Gedung Putih. Setelah pelantikan presiden, Monica tidak pernah lagi mendapat kabar dari Bill. Ia mulai gelisah dan mulai membongkar rahasianya pada teman kerjanya, Linda Tripp. You want me to guess? Yes, I will tell you if you guess. Okay. The president. Yes. Yeah, right. You're having an affair with the president of the United States, Bill Clinton. Yes. Dari sinilah, tanpa sepengetahuan Monica, Linda segera menghubungi pengacara Paula Jones untuk berbagi informasi ini. Dengan alasan, karena Linda benci pria yang terlibat hubungan dengan wanita lain di luar pernikahan.
Pada Februari 1997, Bill Clinton mengundang Monica Lewinsky untuk datang mengunjunginya di Gedung Putih. Saat itu, Monica mengenakan pakaian setelan berbelah berwarna biru. Di sini, Bill memberikan hadiah untuk Monica, dan mereka saling melepas rindu hingga melepas hasrat mereka yang tak tertahankan. It's beautiful. It's perfect. Please kiss me right now. Dan kali ini, buah hasrat mereka yang menggebu itu meninggalkan noda pada pakaian Monica. Dan sesampainya Monica di apartemennya, ia segera berganti pakaian dan melemparkan pakaian tersebut ke lemarinya. Hari ini, Monica kembali dipanggil oleh Bill Clinton ke ruangannya. Monica begitu senang. Ia membawakan hadiah untuk Bill. Tetapi ternyata pertemuan kali ini tidak sesuai yang diharapkan Monica. Monica, we need to end this for good this time. We're playing with fire here. You have to know that. But I love you. I'm so sorry. I promise I won't tell anyone. Please, I have to stay with you. Please. Monica merasa hancur hatinya. Cinta dan hubungan yang agung ini ternyata berakhir sampai di sini. Ia tidak kuat lagi menahan rasa sakit seperti dikhianati dan dicampakkan oleh kekasihnya. Lalu ia curahkan isi hatinya pada temannya, Linda Tripp. Dan diam-diam, Linda merekam semua pembicaraannya dengan Monica. Setiap kali Monica menceritakan segala hal tentang hubungannya dengan Bill, termasuk menceritakan aktivitas hubungan fisik dewasa yang penuh gairahnya itu. Lalu ketika Linda berkunjung ke apartemen Monica, ia menunjukkan padanya setelan yang sempat ia pakai saat berhubungan intim dengan Bill Clinton, yang meninggalkan noda di pakaiannya tersebut yang belum sempat ia cuci. Monica, don't have this cleaned. Why not? That's DNA. I'm just saying you might need it someday. Obviously, the ulterior motive was that the blue dress would prove that Monica had had a physical relationship of some kind with the President of the United States. It was physical evidence. Linda Tripp kemudian menelpon reporter investigasi dari tabloid Newsweek untuk melaporkan bahwa ia telah mencuri setelan pakaian dari lemari Monica Lewinsky dan akan memberikannya pada reporter tersebut agar bisa melakukan tes DNA. Kemudian atas tip dari Linda Tripp, lantas pengacara Paula Jones segera memanggil Monica. Tujuannya adalah untuk membuatnya berbicara tentang hubungannya dengan Presiden agar dapat memperkuat kasus Paula Jones. Gugatan Paula Jones adalah sebuah proses hukum dan menjadi jelas bahwa Presiden dan orang-orangnya harus menjawab pertanyaan di bawah sumpah tentang hal ini. There's a court case going on about his behavior. Clinton begins this affair while he is being sued by Paula Jones. In May of 91, Bill Clinton harassed me on the job and then basically told me, let's keep this between ourselves. In December of 1997, Paula Jones' attorneys named you as a potential witness in their civil suit against the president. Were you frightened? This really was the beginning of the nightmare. Dalam upaya untuk menghindari bersaksi, Monica Lewinsky menyangkal telah berselingkuh dengan Presiden dalam sebuah surat pernyataan sumpah yang mengatakan bahwa Monica tidak pernah melakukan hubungan intim dengan Presiden. Mereka hanyalah berteman. She says she had no sexual contact with the President, that they were just friends. And she was doing that to protect herself and also the President. She was in some trouble because what she said in the affidavit and what she said to Linda Tripp could not be reconciled. Dalam
Hari ini adalah hari yang tak terduga bagi Monica. Ketika tiba-tiba agen FBI mendatanginya dan menyeretnya ke Hotel Ritz-Carlton di Arlington, Virginia, di mana ia diinterogasi selama 11 jam. FBI mengatakan bahwa Monica akan didakwa dengan sumpah palsu, menghalangi keadilan, memanipulasi saksi, dan konspirasi. Dan Monica terancam hukuman 27 tahun penjara. Dan tidak hanya Monica, tapi ibunda Monica juga akan terseret. Ia akan didakwa karena telah menyembunyikan informasi. Namun Monica akan terbebas dari ancaman hukuman jika ia bersaksi dan jujur menceritakan secara rinci tentang hubungannya dengan presiden. Termasuk mereka akan memasang alat penyadap pada Monica untuk berbicara dengan Betty Currie dan Presiden Clinton. They imagined that I would have flipped really easily. They had no plan in place for what would happen if I said no. There was a point for me somewhere in this sort of first several hours where I would be hysterically crying and then I would just shut down. And in the shutdown period, I remember looking out the window and thinking that the only way to fix this was to kill myself, was to jump out the window. And I felt terrible. I was scared and I was mortified and afraid of what this was going to do to my family. And, you know, I still was in love with Bill at the time. So I felt really responsible. She's thinking, I'm 27 years in jail. For what? What have I done? And she's horrible. I mean, put yourself in this position. Monica Lewinsky lied about having sex or sexual relations with that man. And she's going to jail. That's just astounding. Saat FBI memberikan waktu istirahat, Monica memanfaatkannya untuk segera menelpon sekretaris pribadi Presiden, Betty Currie, untuk mengingatkannya. Namun, tidak dapat dihubungi. When the FBI lets Monica have a break, she tries to warn the president about the investigation. But she can't get through to the president's secretary, Betty Currie. Dan pada hari ini, akhirnya Monica Lewinsky dibebaskan sebagai imbalan atas kesaksiannya di hadapan juri agung mengenai hubungannya dengan Bill Clinton. What did it feel like in that moment to come out and reclaim your story? Well, it was terrifying. I think that it really could have gone differently, and I'm so incredibly grateful for how things have changed. Tidak lama kemudian, tabloid Newsweek memberitakan kisah Monica Lewinsky tentang hubungan gelapnya dengan Presiden Clinton. Namun Presiden Bill Clinton menyangkalnya pada siaran televisi nasional. But I want to say one thing to the American people. I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. I never told anybody to lie, not a single time, never. These allegations are false. Dan ia siap untuk bersaksi di depan Dewan Juri Agung di bawah sumpah. I am looking forward to the opportunity in the next few days of testifying. I will do so completely and truthfully. Dewan Juri Agung menginterogasi Bill Clinton selama 4 jam mengenai rincian memalukan terkait hubungannya dengan Monica. Dan sang ibu negara, Hillary Clinton, tetap setia berada di sampingnya. I do. I have never had sexual relations with Monica Lewinsky. I've never had an affair with her. Talks of oral sex and what constituted sex and words and ideas and things we'd never put on the air before. And here we are having to figure out what we're going to do. And he asked me to kiss it. Did you ever ask Paula Jones to kiss your penis? No, I did not. Untuk menguji DNA dalam noda yang terdapat pada pakaian Monica, pengambilan sampel darah sang presiden pun segera dilakukan.
I was going to the White House in the dark of night to take a blood sample from the sitting president of the United States to compare with a semen stain on a dress of a 22-year-old. Beberapa hari kemudian, hasil pemeriksaan pakaian Monica muncul yang menyatakan bahwa laboratorium kriminal FBI tidak menemukan air noda hasil hubungan fisik dewasa pada pakaian Monica Lewinsky. Itu berarti tidak akan diperlukan analisis DNA yang mungkin menunjukkan bahwa Presiden Clinton pernah berhubungan intim dengan Monica Lewinsky. Walau hasil laboratorium FBI tidak menunjukkan ada noda milik Bill Clinton pada pakaian Monica, tetapi pada 17 Agustus 1998, Bill Clinton bersaksi kembali di hadapan Dewan Juri Agung selama 4 jam secara tertutup. Lalu kemudian pada malam harinya, Bill Clinton berbicara pada rakyat Amerika yang disiarkan televisi. Dalam siaran televisi tersebut, Bill Clinton akhirnya mengakui bahwa ia telah memiliki hubungan yang tak pantas dengan Monica Lewinsky. Indeed, I did have a relationship with Miss Lewinsky that was not appropriate. In fact, it was wrong. It constituted a critical lapse in judgment and a personal failure on my part, for which I am solely and completely responsible. For months, Monica Lewinsky was traduced as a liar, as a fantasist, as a stalker, and finally, Bill Clinton, the President of the United States, went on television and admitted that he'd had an inappropriate relationship with her. It stained the President's legacy and his presidency. I can still remember after he addressed the nation, President Clinton and Hillary and Chelsea walking across the White House lawn to the Marine One helicopter to go on a secluded vacation. I will never, ever forget when they walked out to Marine One. Bill Clinton, Hillary Clinton might as well have been a continent away from the body language and the way that looked. And your heart went out to them because here is this horribly wounded family with this fatally flawed man. Kemudian semua bukti-bukti dan laporannya dikirim ke Kongres pada bulan September 1998. Lalu dirilis di internet untuk memberitahu masyarakat tentang setiap detail intim yang diakui Presiden di bawah sumpah saat diinterogasi juri agung. Dengan dukungan Wakil Presiden setianya Al Gore, Bill Clinton meminta maaf atas perilakunya pada pertemuan di Gedung Putih. I don't think there is a fancy way to say that I have sinned. Semua orang yang hadir termasuk pemimpin gereja terkesan dengan kerendahan hati Bill Clinton dalam permintaan maafnya di pertemuan tersebut. Tetapi bagaimana dengan ibu negara, Hillary Clinton? Apakah sang istri akan memaafkannya? I told her exactly what happened, when it happened. I said I feel terrible about it. I was so, personally just hurt. And, I can't believe this. I can't believe you lied. She said, well, you have to go tell your daughter. She said, that's worse than me. And so I did that, which was awful. I felt we needed to get away from it. We needed to settle with her, whatever the cost. He could not do that. His pride would not let him do that. He fought it tooth and nail. The president adamantly denies the vicious and mean-spirited allegations in this complaint. Quite simply, the incident did not occur. I have been telling the truth, and in the end, I know I will get my good name and reputation back. Dan mengenai kasus Paula Jones, Bill Clinton membayarnya sebesar $850.000 dalam penyelesaiannya di luar pengadilan. Pengacara Clinton mengatakan bahwa Presiden membuat penyelesaian tersebut
hanya agar dia dapat mengakhiri gugatan hukum tersebut untuk selamanya dan melanjutkan hidupnya. Tetapi permasalahan tidak selesai sampai di situ. Bill Clinton yang sebelumnya telah berbohong bahwa ia tidak memiliki hubungan gelap dengan Monica Lewinsky disebut sebagai penghalang keadilan, dan hal ini menyebabkan pemakzulannya. The prospect of impeachment can never be far from President Clinton's mind these days. I said I was in this titanic fight for the future of the country and an inevitable fight with my old demons. So I won the public fight and lost the private one. And then Starr turned the private one into a legal, constitutional, and public one. This is the president of the free world, and we are demeaning not just his dignity, but our dignity collectively by doing this. And I think there came a point where the kind of, the baiting of the president, people just felt it all gone too far, and it wasn't being done for any motives other than political. Dalam masalah besar ini, seperti biasanya, Ibu Negara Hillary Clinton menjadi pembela nomor 1 yang setia berdiri di samping sang presiden, yang menganggap pemakzulan presiden ini tidaklah adil dan tidak tepat. I defended and stood by him because I thought the impeachment process was wrong, but that wasn't the necessary answer to what I would do with my marriage. Hillary tampil di depan kamera untuk membelanya. Do you think Bill should have resigned, President Clinton should have resigned in the 90s of the Monica Lewinsky scandal? Absolutely not. So it wasn't an abuse of power? No. Dan berada di samping presiden dalam konferensi pers. Hillary Clinton kind of put her anger aside and sat down with him and helped him write his speech. I thought that was so revealing of how, even in the middle of a huge crisis like this, the two of them, in the end, worked together. But I hope it will be embraced by the Senate. I hope there will be a constitutional and fair means of resolving this matter in a prompt manner. I do not regard this impeachment vote as some great badge of shame. I do not, because I do not believe it was warranted, and I don't think it was right. I just don't have bad feelings about that. But neither do I have feelings of anger and bitterness against those who did what they did, whether they believed it or whether it was political. You had a country that was pretty much split on this issue. The clear majority of the public didn't think it rose to the level of impeachment, which is why the push to impeachment was so misguided for the Republicans, who were so determined to stick it to Bill Clinton that they acted against their own interest. Pemakzulan presiden oleh DPR yang dikuasai Partai Republik karena sumpah palsu dan menghalangi keadilan itu kemudian dibebaskan oleh Senat, dan Bill Clinton tetap menjabat untuk menyelesaikan masa jabatan keduanya. Tetapi terungkapnya hubungan terlarang sang Presiden Bill Clinton dengan wanita muda Monica Lewinsky menjadi skandal terbesar yang menjadi berita utama di berbagai media di seluruh dunia. Mereka menjulukinya skandal gerbang resleting dan menjadi bahan-bahan lelucon di acara-acara televisi. Bill, you already said you had no sexual relationship with Monica. Linda, hi, it's Mommy. Monica, darling, hold on. Monica, for her part, felt like she'd been treated like a prostitute, like she'd been raped, and felt utterly humiliated. Her name will always be synonymous with what happened to the presidency. How did an obscure young woman from California get wrapped up in the biggest political scandal Washington, D.C. has ever seen? Bahkan kasus tersebut menciptakan pasar baru dengan bermunculnya produk-produk souvenir yang menggambarkan Monica dan Bill. Monica apologizes to both Hillary and Chelsea. I mean, I think she's deeply remorseful. Monica has always been very upfront about this was a consensual affair and her regret in that. Well, I asked if you'd ever apologized, and you said you had. I have. You've apologized to her. I apologize to everybody in the world that I'm wrong. But you didn't apologize to her, at least according to folks that we've talked to. There was never an apology made. I have not talked to her. Do you feel like you owe her an apology? No, I do. I do not. I've never talked to her. I feel terrible about the fact that Monica Lewinsky's life was defined by it.
unfairly, I think. You know, over the years, I've watched her trying to get a normal life back again. But you got to decide how to define normal. Pada hari ini, 19 Januari 2001, adalah hari terakhir Bill Clinton menjabat sebagai presiden. Dan pada hari ini pula, Linda Tripp dipecat dari pekerjaannya di Pentagon. Lalu pada tahun 2015, Linda Tripp mengatakan pada pers bahwa jika dia diberi kesempatan, dia akan membocorkan rahasia Monica Lewinsky lebih banyak lagi. Sementara Monica Lewinsky, ia menjadi selebriti budaya pop. Dia bekerja sama dengan penulis Andrew Morton dalam penulisan kisah nyata tentang dirinya dengan sang presiden, dan ia mendapatkan $500,000 dari hasil buku tersebut. Dia juga menjual tas di mana ia menjadi desainernya dengan merek namanya sendiri. Kemudian Monica juga menjadi iklan televisi untuk perusahaan diet dengan kesepakatan dibayar sebesar $1 juta, di mana Monica harus kehilangan berat badannya sekitar 20 kg atau lebih dalam waktu 6 bulan. Ia lalu pindah dan menetap di New York dan menjadi koresponden untuk Channel 5 di Inggris pada acara Monica Postcard yang melaporkan budaya dan tren Amerika Serikat di berbagai lokasi di Amerika. Lalu pada tahun 2002, Monica muncul dalam acara spesial HBO Monica in Black and White, bagian seri dokumenter American Undercover. Ia juga menjadi pemandu acara kencan di televisi pada tahun 2003. Lalu pada tahun 2005, Monica pindah ke London, Inggris untuk melanjutkan pendidikannya belajar psikologi sosial dan berhasil meraih gelar masternya pada Desember 2006. Dan selama beberapa tahun, ia masih diundang di berbagai acara televisi terkait skandal Clinton Lewinsky dan program dokumenter, hingga akhirnya ia menjadi produser serial televisi yang mengangkat tentang kisahnya dengan Presiden Bill Clinton. Selain ia menjadi aktivis yang menggaungkan anti-bullying, pada tahun 2021 ia menjadi produser eksekutif film dokumenter HBO yang berfokus pada penghinaan di depan umum dan pengucilan. She's finally got, I think, a really positive way to channel all the pain and the anger and the rage and do something good for the world. You know, Monica Lewinsky will now become a different kind of persona. And I hope, I sincerely hope, that it gives her the healing that she needs. Imagine introducing yourself to a room and saying, "Hi, I'm Monica Lewinsky." I cannot imagine what it is like. Sementara Hillary Clinton, ia menjadi senator wanita pertama dari New York. Ia bercita-cita ingin menjadi presiden wanita pertama di Amerika. Dan ia kemudian menjadi ibu negara pertama yang mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2008. Sang suami, Bill Clinton, turut serta mendampingi Hillary dalam kampanyenya. Walaupun Hillary Clinton disebut sebagai orang yang cerdas dan layak menjadi presiden Amerika Serikat, tetapi skandal suaminya, Bill Clinton, yang merusak citra keluarga Clinton, cukup memberikan pengaruh. Dan itu membuat Hillary tidak cukup kuat ketika berhadapan dengan pendatang baru muda yang karismatik. Hillary kalah telak dari Barack Obama yang terpilih menjadi presiden Amerika Serikat. Namun ia menjadi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat ke-67 untuk masa jabatan 21 Januari 2009 hingga 1 Februari 2013 di bawah kepresidenan Barack Obama. I think Hillary Clinton would have had a better shot at making it to the White House if she hadn't been married to Bill Clinton. Because I think Bill Clinton has been baggage for her in the course of this campaign. Whereas an awful lot of what Hillary is about, which is the first woman to make it to this kind of level of American politics, the first woman who really, I think, is credible in American political terms as a presidential candidate. Dan Bill Clinton, pasca kepresidenannya, ia masih aktif dalam sejumlah kegiatan. Ia turut aktif dalam kegiatan PBB, di mana ia memimpin upaya bantuan kemanusiaan atas bencana yang terjadi di sejumlah negara.
Kemudian ia bersama mantan Presiden George H.W. Bush mendirikan Bush Clinton, Tsunami Fund, dan Bush Clinton Katrina Fund. Bill Clinton juga mendirikan Yayasan HIV/AIDS. Pada tanggal 7 September 2017, Bill Clinton bermitra dengan mantan Presiden Jimmy Carter, George H.W. Bush, George Bush, dan Barack Obama untuk membantu para korban badai Harvey dan badai Irma. Bill Clinton dan Hillary Clinton juga menerbitkan buku yang hasilnya mencapai jutaan dolar. Pada tahun 2016, Forbes melaporkan Bill dan Hillary memperoleh 240 juta dolar dalam 15 tahun. Bill Clinton juga banyak diundang ke berbagai kegiatan untuk memberikan pidato, di mana pidato-pidatonya merupakan pidato berbayar dengan bayaran yang fantastis. Dari pendapatan pidato tahun 2001 hingga 2015, ia mendapat total honor sebesar 153 juta dolar. Bill Clinton juga beberapa kali diundang oleh perusahaan di Amerika dan Eropa dengan honor pidatonya sebesar 100.000 hingga 300.000 dolar per pidatonya. Dan Bank Investasi Rusia yang memiliki hubungan dengan Kremlin membayar Bill Clinton sebesar 500.000 dolar untuk satu kali pidatonya di Moskow. Rare find he is as a politician. And that's a good word. You can't move a democracy unless you're a good politician, and he certainly is. Dalam beberapa tahun terakhir, Bill Clinton dikabarkan sering sakit-sakitan dan sering dilarikan ke rumah sakit. Sementara putri sematawayangnya, Chelsea Clinton, ia menikah dengan seorang investor muda Amerika, Mark Mespinski. Mereka memiliki satu putri dan dua putra. Chelsea sendiri adalah seorang penulis. Ia juga bergelut di dunia media di NBC dan aktif di sejumlah kegiatan sosial, termasuk mengambil alih yayasan milik orang tuanya, Clinton Foundation. Namun pada bulan Februari 2025 ini, kabar tak sedap menerpa Chelsea Clinton, yang dikabarkan ia menerima aliran dana ke pribadinya sebesar 84 juta US dollar melalui Clinton Foundation dari Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau USAID, di mana Presiden Donald Trump dan Elon Musk menyebut USAID hanya membuang-buang miliaran dolar saja. USAID merupakan donor bantuan kemanusiaan terbesar di dunia yang mengelola miliaran dolar untuk bantuan kemanusiaan, pembangunan, dan keamanan di lebih dari 100 negara. Namun Chelsea Clinton membantah keras berita bahwa dirinya menerima 84 juta dolar tersebut. Ia mengatakan bahwa itu kebohongan dan konspirasi tentang keluarganya, dan itu bukanlah hal yang baru. Bagaimana menurut Sobat K semua? Silahkan berbagi pendapatnya secara bijak ke dalam kolom komentar. Dan berikut sejumlah referensi dalam dokumenter kisah nyata K Channel kali ini. Serta nantikanlah kisah nyata lainnya yang berbeda selanjutnya hanya di YouTube K Channel, membuka jendela dunia.